Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwakidah. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita legenda rakyat yang bertema Batu Belah Batu Betangkup. Pada zaman dahulu hiduplah seorang janda di Kabupaten Indragiri Hilir dengan ketiga orang anaknya. Anak pertama bernama Diang, anak kedua bernama Utuh, dan anak ketiga bernama Ucin. Konon ketiga anaknya suka membantah dan suka bermain-main dari pagi hingga ke siang hari, sore, dan malam hari. Pekerjaan Ibu Minah atau Mak Minah yaitu mencari kayu bakar ke hutan untuk dijual ke pasar untuk menghidupi ketiga anaknya. Pada suatu hari, Mak Minah mengalami sakit. Mak Minah menyuruh ketiga anaknya untuk masak di rumah. Namun ketiga anaknya tidak menghiraukan dengan perintah Mak Minah. Mak Minah kemudian bangun dan berusaha untuk masak untuk dirinya dan anak-anaknya. Mak Minah pada esokan harinya sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan anak-anaknya terhadap Mak Minah. Kemudian Mak Minah pergi ke hutan, menjumpai sebuah batu yang dikenal di kalangan masyarakat yaitu Batu Betangkup. Di situ Mak Minah menceritakan keluh kesah dan memohon kepada Batu Betangkup tersebut. Ucap Mak Minah, "Wahai Batu Betangkup, telanlah saya, karena saya tidak sanggup lagi dengan perkataan anak-anak saya." Kemudian batu belah betangkup tersebut membelah, dan Mak Minah pun masuk ke dalam batu tersebut. Hanya rambutnya yang terurai panjang saja yang nampak kelihatan dari luar. Pada hari pertama, ketiga anaknya, karena makanan persediaan di rumah masih banyak, Mak Minah yang sudah hilang tidak diketahui oleh anaknya. Tidak ada perasaan anaknya untuk ibunya. Namun pada hari kedua, makanan sudah hampir berkurang. Namun ketiga anaknya tetap tidak mencari Mak Minah. Pada hari ketiga, karena makanan sudah habis, Mak Minah juga belum datang. Disitulah ketiga anaknya langsung mencari ibunya dengan menyelusuri sebuah sungai. Konon katanya dijumpailah sebuah batu dan terdapatlah sebuah rambut yang terurai panjang yang dikira itu adalah rambut ibunya. Kemudian ketiga anaknya tersebut memohon kepada batu tersebut, "Wahai Batu Betangkup, keluarkanlah ibu saya." Berulang-ulang, namun batu tersebut tidak menghiraukan. Kemudian ketiga anaknya tersebut berjanji kepada batu tersebut untuk tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan terhadap ibunya, dan dia akan berbakti kepada ibunya. Maka batu betangkup tersebut membelah dan mengeluarkan ibunya. Dan akhirnya ketiga anaknya pun baik terhadap ibunya.
membantunya. Namun beberapa hari kemudian ketiga anaknya tetap lagi mengulangi perbuatan tersebut. Akhirnya ibunya kembali lagi ke hutan dan memohon kepada batu tersebut. "Wahai batu betangkup, telanlah saya," ucap ibunya. Maka ibunya pun masuk ke dalam batu tersebut dan akhirnya ibunya tertelan dengan batu tersebut dan batu tersebut pun tenggelam ke dalam bumi. Ketiga anaknya pun meratapi dan menyesali perbuatannya, namun penyesalan itu tidak berguna dan sia-sia. Akhirnya ketiga anaknya tersebut menjadilah anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, yakni terhadap Mak Minah. Dari kisah ini dapat kita simpulkan agar kita tidak boleh menjadi anak yang durhaka dan tidak boleh membantah perintah kedua orang tua, meskipun orang tua kita berasal dari orang yang tidak punya, dan kita harus menghargainya. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita ambil hikmahnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.